Selamat sore para sahabat channel YouTube Siprianus Leu yang terkasih di mana saja Anda berada. Pada hari ini kami melakukan perjalanan yang panjang dari Yogyakarta menuju ke Ambarawa, Semarang. Dan kami melakukan ziarah bersama 3 komunitas OCD, Suster CN, juga Suster PPK dan beberapa alam. Tapi yang uniknya pada hari ini ada seorang yang berulang tahun, namanya Pater Kris. Sorry, Pak Kris ya. Nanti dikata itu. Namanya Pak Kris. Semoga tidak berubah. Nah, tapi saya tidak bertanya tentang ulang tahunnya, tapi saya mau bertanya tentang pengalaman pengalaman perjalanan spiritualnya hari ini tentang ziarah. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan pada hari itu? Baik, terima kasih Pater. Hari ini luar biasa sekali ya. Semua ini menurut saya tidak ada sesuatu yang terjadi secara sengaja. Semua sudah diatur dan tidak ada yang merencanakan bahwa kita mungkin datang hari ini ke sini, tetapi pada saat yang bersamaan kita diberi kesempatan untuk datang ke tempat yang luar biasa. Ada 2 tempat hari ini di Ambarawa. Ini sebenarnya tempat yang secara passion ini mungkin dari dulu saya ingin datang. Bahkan saya mungkin secara pribadi saya merencanakan untuk datang. Saya rencana waktu itu mau ajak Pater Aris karena dia banyak tahu lokasi. Mungkin kami akan dengan motor mau ke Ambarawa. Tetapi pada saat yang bersamaan, kebetulan juga memang ini luar biasa ya, perjalanan ini didahului oleh novena saya yang sebenarnya saya peruntukkan untuk hal yang saya tidak tahu. Karena banyak masalah ya di sekolah, banyak hambatan karena biaya-biaya dan lain-lain ini agak kesulitan. Saya doakan saja itu novena tanpa tujuan tertentu. Dan pada saat kemarin itu saya selesaikan novena. Hari ini ulang tahun dan saya dari pagi memang saya tidak pernah menyampaikan kepada siapapun dan saya tidak buka HP sama sekali. Dan terakhir tadi pada saat selesai berdoa, dalam doa itu juga memang terjadi hal yang luar biasa. Saya merasakan kontak person secara personal ya dengan Bunda Maria sebagai seorang penyembuh menurut saya. Dan itu di Ambarawa, kemudian yang hari ini di tempat ini namanya tadi itu tempat kedua, itu saya merasa Bunda Maria ini menerangi pikiran kita hari ini. Saya merasa ada semacam saya tidak mungkin tanya kepada orang yang pernah datang ke sini, tetapi ini soal perasaan yang sulit dijelaskan secara rasional. Dan ini saya merasakan hari ini ya pikiran-pikiran kita yang kusut, kalau dan lain-lain itu sepertinya diberi penerangan. Makanya tadi saya ganggu Frater, Frater seperti ada cahaya di kepala Frater, itu sebenarnya yang saya rasakan. Dan hari ini juga saya merayakan ulang tahun ini tanpa rencana. Saya sebenarnya mau buat kejutan, tapi untuk kata minta maaf, ya saya kan dekat dengan Frater OCD dan biar OCD yang pria. Saya ingin kejutan di biar OCD mungkin malam atau besok, tetapi malah saya terkejut karena luar biasa Frater duluan tahu. Dan pada saat yang bersamaan kita semua, saya merasa ya ini saya merayakan ulang tahunnya bersama Bunda Maria, bersama seluruh orang yang terlibat untuk hal baik, suster, pastor yang bergabung dengan Karmel ya, yang dasarnya Karmelit, pada hari yang luar biasa. Dan ini hari Sabtu pas hari libur dan semua orang bisa bertemu bersama. Dan luar biasa lagi tadi suster dari CN ya, namanya. Aduh luar biasa sekali, saya ingat mungkin karena ya saya akrab dengan OCD, mereka tidak buat kejutan yang luar biasa sekali. Tapi kejutan yang luar biasa ini dari suster tadi dalam waktu yang singkat itu mereka bisa menyiapkan sesuatu yang luar biasa ya. Saya rasa itu ya tidak tahu mereka mendapatkan dengan cara bagaimana dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Kemudian yang luar biasa juga tadi pagi sebenarnya saya tidak kasih tahu siapa, saya mendapat ya hadiah pertama itu rosario dari Frater Koni sebenarnya. Frater Koni saya pinjam rosarionya dulu. Saya lihat bagus, bagaimana? Untuk saya boleh bos. Jadi saya merasa itu hadiah dari Bunda Maria melalui Frater Koni. Jadi amin, ini luar biasa. Semoga kita tidak mengandalkan diri seperti tadi ya yang dikotbahkan tadi pagi, kita tidak bisa berpikir secara manusia, tetapi kalau berpikir secara spiritual, secara rohani, secara ketuhanan itu pasti akan terasa aneh, tapi memang akan menjadi nyata.
contoh, ya kita tidak merencanakan sesuatu tapi terjadi dengan sendirinya, seolah-olah ya itu direncanakan. Makanya rencana kita jangan sampai menurut kita, tapi selalu memulai itu bersama Tuhan. Ya. Luar biasa. Para saudara, memang ini adalah refleksi yang sangat mendalam dari seorang jubilaris yang hari ini merayakan ulang tahun. Dan saat ini kami berada di Gua Maria Pereng, Salatiga. Kami sudah melewati Semarang dan kami ada di Salatiga sekarang. Sebentar lagi kami akan kembali ke Magelang dan kembali ke Jogja. Saya mau tanya lagi satu nih, Pak Kris, tentang ziarah. Hari ini kan kita melakukan ziarah, dan ketika Pak Kris menjalani perjalanan dari rumah dari Jogja sampai Ambarawa ini, menurut Pak Kris itu ziarah itu apa ya? Dan bertepatan juga dengan hari ulang tahun Pak Kris ini, sebuah perjalanan yang panjang dari awal sampai pada titik hari ini. Nah, ini juga sebuah peziarahan hidup. Mungkin Pak Kris mungkin sedikit menjelaskan atau memberikan refleksi tentang ziarah menurut Pak Kris. Baik, terima kasih Frater. Untuk saya mungkin memang tidak belajar khusus tentang filsafat atau teologi dan lain-lain, tapi saya basicnya memang kedokteran hewan di teknis, tapi saya merefleksikan itu dalam pengalaman saya. Jadi berziarah ini adalah berproses. Seperti anak kecil yang mungkin pertama dari merangkak, akhirnya berdiri, akhirnya tertatih-tatih, akhirnya bisa berjalan, mungkin bisa berlari. Dan semua kita ini ada proses spiritual. Mungkin dulu pada saat ya saya berziarah dulu, mungkin saya happy lebih banyak untuk lihat tempat-tempatnya, bukan kepada manfaatnya. Dan untuk semua kita yang hidup ini mungkin berziarah. Berziarah itu dalam kehidupan sehari-hari juga kita lakukan. Kita berproses, ada ujian hidup, ada tantangan. Mungkin tantangan sekarang tingkat SD, mungkin besok akan naik tingkat SMA. Tantangan makin tinggi, makin besar, dan itu akan menaikkan spiritual. Setiap orang yang menjadi kudus itu pasti diuji dengan tantangan. Tidak mungkin tanpa tantangan. Dan menurut saya yang menjadi kudus ini ya bukan milik para biarawan saja. Siapa saja punya hak menjadi kudus. Dan siapa saja, walaupun biarawan, bisa saja tidak mendapatkan tempat yang layak kalau tidak melakukan tugasnya dengan baik. Dan yang pertama, itu yang kedua, dulu, maaf, saya memang sangat rasional. Apapun saya akan rasional sekali. Tetapi dengan berprosesnya waktu, hal-hal yang di luar yang kita alami, ternyata saya melihat bahwa ada hal lain yang di luar kendali kita, yang tidak kita bisa kendalikan. Dan hal itu bisa terjadi jika kita memulai itu, ya maaf, mungkin orang lain bersama pikiran positif, bersama afirmasi positif. Kalau saya itu lebih pastinya Tuhan. Kalau hal yang berlebihan untuk manusia itu menurut saya tidak cocok untuk sesama. Tapi kalau berlebihan untuk Tuhan itu tidak ada masalah. Contoh saya baik, akan menjadi tidak baik kalau terlalu baik. Saya tidak baik, kalau tidak baik sekali juga menjadi tidak baik. Tetapi kalau terhadap Tuhan itu menurut saya, baik apapun, ekstrim apapun itu tidak akan ada resikonya. Itu dari saya. Oke, luar biasa, mantap. Saya kira itu refleksi dari Pak Kris tentang ziarah itu sebagai sebuah proses, dianalogikan seperti seorang anak kecil belajar merangkak, mulai melatih berjalan sampai melakukan seluruh aktivitasnya. Itulah ziarah hidup seorang Pak Kris. Selamat ulang tahun Pak Kris. Terima kasih banyak dan sukses selalu. Sukses sama-sama ya. Mantap. Terima kasih. Oke. Ada pulang aja. Bagaimana? Balik ke situ. Baiklah. Maksud tadi itu kita bisa bagaimana